Baik, selamat siang Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di program Podcast Sukabawa. Ya, masih bersama dengan saya Samuel Marbun dari Gia Malaya Air. Kita akan kembali berbincang-bincang pada siang hari ini. Tentunya di bulan Maret ini kita masih membahas satu tokoh yang luar biasa dari perjanjian lama, yaitu Yosia. Dia adalah raja yang kecil-kecil cabai rawit ya, tentunya kembali lagi. Dan mungkin siang hari ini di episode hari ini, mungkin ini episode terakhir, kita akan membahas Raja Yosia ya. Ada banyak berkat, ada banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Raja Yosia dari episode pertama sampai dengan episode ketiga di minggu lalu. Dan tentunya hari ini kita akan kembali berbincang-bincang tentang puncak keberhasilan lah, boleh dikatakan seperti itu. Meskipun mungkin ada sedikit dilematis gitu ya. Oke, hari ini kembali lagi saya juga tidak sendirian, hadir bersama dengan saya rekan saya itu PDM Dwi. Halo Mas Dwi, selamat siang. Halo bro. Apa kabar? Kabar baik. Lagi sibuk Paskah juga nggak nih? Ya begitulah. Ya, bulan Maret ya, ada banyak rangkaian Paskah ya di gereja kita. Tapi ya kita akan sama-sama mudah-mudahan diberikan kesehatan lah ya, untuk amin. mempersiapkan Paskah ini ya. Oke, Mas, jadi kurang lebih mungkin 2-3 episode lalu kita sudah membahas tentang Raja Yosia ya, dimana kita tahu ini mungkin kayak memang nggak masuk akal juga gitu ya, usia 8 tahun sudah menjadi raja gitu ya. Ini yang menarik gitu ya. Tapi yang menarik dari itu memang 2 generasi sebelumnya kan orang tua daripada ayahnya dan kemudian kakeknya adalah pemimpin atau raja yang memang menyembah berhala lah seperti itu. Tapi Raja Yosia kemudian melakukan sebuah reformasi yang luar biasa. Ini tidak mudah ya bagi pemimpin, termasuk pemimpin gereja. Tapi Raja Yosia melakukan hal itu. Ini menjadi sebuah hal yang menjadi berkat tersendiri gitu ya. Sampai dalam perjalanan dia kemudian membersihkan dewa-dewa Baal, imam-imam diberhentikan yang menyembah. Dan ini menjadi sebuah, boleh dikatakan kesuksesan kepemimpinan Raja Yosia gitu ya. Sampai di akhir daripada kepemimpinannya Raja Yosia boleh dikatakan sukses lah gitu ya. Nah, bicara sukses, mungkin bagi Mas Dwi sendiri sukses itu apa sih gitu? Kan kita kadang-kala gitu ya dalam hidup pengen sukses gitu ya. Nah, bagi seorang Mas Dwi kira-kira kesuksesan itu atau sukses itu apa sih Mas, kira-kira Mas? Ya, kalau kita bicara kesuksesan itu kan setiap orang punya persepsi yang berbeda gitu ya. Nah, biasanya kalau secara umum kan orang menilai atau menganggap kesuksesan itu ketika kita mencapai sesuatu yang kita ingin raih, sesuatu yang kita usahakan selama ini. Betul. Nah, kalau KBBI sendiri kan bilang begini, kesuksesan itu keberhasilan atau keberuntungan. Nah, jadi seringkali dunia ya secara umum lah, dunia itu menganggap bahwa kesuksesan itu ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita mau, dan seringkali itu bicara hal-hal yang fisik atau hal-hal yang material gitu. Nah, tapi saya pikir kita perlu membedakan juga antara kesuksesan dengan pencapaian. Nah, pencapaian itu kan lebih sesuatu yang sifatnya apa ya, kuantitatif lah ya, gitu. Sesuatu yang bicara mungkin kayak bicara soal uang, soal kekayaan, soal harta, kesuksesan dalam hal karir dan lain sebagainya. Itu pencapaian maksudnya? Pencapaian gitu. Tapi kalau kesuksesan itu kan sebenarnya hanya konsekuensi atau akibat dari pencapaian kita itu sendiri. Nah, saya pikir kita perlu melihat bahwa kesuksesan itu tidak hanya kita ukur dari apa yang kita raih, dalam hal ini hal-hal yang material seperti itu gitu. Tapi kesuksesan itu saya pikir begini, kesuksesan itu adalah ketika hidup kita itu bernilai atau bermakna buat Tuhan, buat keluarga, dan buat sesama. Jadi apakah kita sukses ketika kita tidak menjadi kaya? Bisa saja gitu. Tergantung, saya lebih memilih untuk melihat kesuksesan itu sejauh mana atau seberapa banyak hidup kita ini bernilai buat orang-orang lain. Atau misalnya seberapa banyak sih orang yang termotivasi, atau seberapa besar kontribusi hidup kita buat orang lain, keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Seperti itu. Jadi kesuksesan bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik atau material aja, gitu sih. Oke, jadi sukses bukan hanya apa yang bisa dicapai
oleh diri sendiri Mas, Ya. tapi bagaimana hidup kita justru bernilai buat orang Nah. lain gitu. Ini penting banget. Hidup kita berkontribusi buat keberhasilan orang lain. Wow, ini keren. Dan ini tentunya terlihat lah ya dalam diri Yosia ya. Kalau kembali lagi kita melihat tokoh ini, kembali lagi tokoh ini bukan hanya dia sukses secara pribadi dalam pemerintahan, dalam pencapaian karirnya lah boleh dikatakan seperti itu. Tapi dalam hal rohani pun, nah ini kan tadi Mas Dwi sampaikan bahwa bicara sukses bukan hanya yang bersifat lahiriah, materi dan lain sebagainya. Tapi dari Yosia setidaknya dua hal, bicara tentang karir pemerintahan, dia pun boleh dikatakan berhasil, dan kemudian dari sisi rohani pun berhasil. Ini kan hal yang mungkin didamkan lah ya, gitu ya, dicita-citakan oleh banyak orang, termasuk orang-orang percaya gitu. Nah tapi sebelumnya ini tercatat juga Mas Dwi di dalam 2 Raja-Raja 23 ya ayat 25. Kalau mungkin saya coba bacakan di sini bagaimana sosok Yosia ini adalah sosok yang boleh dikatakan berhasil atau dia sukses. Di sini dikatakan bahwa sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ini dua kalimat yang kayak lengkap gitu, pelengkap ya. Ya. Di kalimat pertama sebelum Raja Yosia, tadi kita udah bahas di awal, ada ayahnya, ada kakeknya yang hidup istilahnya tidak berkenan lah, boleh dikatakan seperti itu. Bahkan di sini di kalimat terakhir, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Jadi ini tuh unik sekali gitu ya. Raja Yosia ini sosok yang sangat unik sekali, luar biasa gitu ya. Dia punya sebuah keberanian, punya sebuah pemimpin tuh harus punya istilahnya berani mengambil resiko gitu, mengambil konsekuensi gitu ya. Mungkin ada ancaman gitu ketika bait Allah waktu itu dibersihkan, alat-alat penyembah berhala, bahkan imam-imam mereka juga yang menyembah berhala dibersihkan, kan tentunya ada resiko lah. Zaman sekarang mungkin di demo mungkin. Meskipun memang tidak ada dicatat gitu ya di Alkitab seperti itu, tapi ini yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita melihat Mas Dwi ya, di akhir daripada kepemimpinan yang justru itu tadi gitu ya, kalau kita bicara tentang topik kita gitu ya, waspadai kesuksesan kita gitu. Nah, kadangkala itu tadi ya, ketika seseorang udah mencapai satu limit, satu batas di mana dia merasa bahwa dia sukses, dia berhasil. Nah, ini kadangkala lupa gitu ya, ada hal yang harus dia jaga. Nah ini ya mungkin ini kita akan masuk ke obrolan gitu. Nah di sini justru akhirnya Yosia tidak menjaga itu, tidak menjaga apa yang istilahnya Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah bawa dia. Nah ini kan menjadi tantangan juga, tentunya relate banget ya kondisi Yosia pada waktu itu dengan kondisi kita hari ini. Lebih khusus lagi kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, keberhasilan dalam karir, kesuksesan dalam kehidupan kita, baik sekali lagi ya secara yang sifatnya materi ataupun rohani, nah jangan sampai kita akhirnya jatuh gitu. Nah apa yang terjadi dari dalam diri Yosia, akhirnya ya dia boleh mengalami, boleh dikatakan anti klimaks gitu ya. Anti klimaks ketika dia akhirnya kita tahu Alkitab mencatat bahwa dia jatuhlah dalam karirnya gitu. Ketika dia turut campur dalam sebuah peperangan yang dilakukan Neko ya. Nah ini luar biasa nih. Kita akan bahas itu lebih dalam gitu ya. Kita akan lebih bahas lebih dalam apa sih yang membuat akhirnya Yosia tuh kenapa dia istilahnya di ujung nih, sayang banget gitu Mas. Story-nya gitu ya udah bagus dari awal, dari pertengahan, tapi akhirnya gitu. Nah, kalau kita kembali ke 2 Tawari nih Mas ya, 2 Tawari 35, 24. Kira-kira mungkin Mas Dwi bisa menjelaskan nggak gitu apa yang terjadi dalam masa-masa akhir kepemimpinan Yosia gitu ya. Ya. Makanya kita sebagai orang percaya itu kadang memang perlu belajar bahwa kita nggak bisa mengukur standar keberhasilan kita itu dari seperti standarnya dunia. Nah kemudian ternyata dari kisah Yosia ini nanti kita akan melihat bahwa ternyata memang kesuksesan itu seperti istilahnya ya seperti pisau lah, bisa berguna untuk sesuatu yang baik, tapi bisa juga berguna untuk sesuatu yang jahat. Keberhasilan, kesuksesan bisa membuat kita menjadi lebih baik, tapi juga bisa membawa kita justru kepada kehancuran. Nah ini yang saya pikir kita akan melihat dari kisah dari Yosia ini gitu. Bahwa ternyata
sayang sesuatu yang begitu hebat, sesuatu yang begitu luar biasa yang sudah dia lakukan, istilahnya dia rintis dari masa karirnya, tapi justru kemudian dia mengalami kejatuhan atau kegagalan di akhir-akhir karirnya. Nah, kalau kita melihat dari 2 Tawarik 35 ini ayat 20 setidaknya sampai ke ayat 25, maka kemudian kita bisa belajar atau kita melihat bahwa setiap orang itu ternyata ya sehebat-hebatnya orang itu ternyata nggak hebat-hebat amat. Simpelnya Ya, nggak hebat-hebat amat. sekuat-kuatnya orang ternyata juga nggak kuat-kuat amat ternyata gitu. Secerdas-cerdasnya kita juga ternyata kita nggak cerdas-cerdas amat gitu. Nah, ini kan kisah ketika kita melihat bahwa ternyata Yosua kemudian menjadi orang yang tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Ketika Neko raja Mesir itu dia berencana untuk berperang melawan Babel. Betul. Nah, kemudian Neko sudah peringatkan bahwa supaya Yosia kamu jangan ikut campur. Karena apa yang saya lakukan ini jelas dia bilang ini perintah Tuhan. Ya. Nah, seharusnya sebagai orang yang terbiasa hidup bergaul dengan Tuhan, minimal Yosia seharusnya dia perlu bertanya lah sama Tuhan gitu ya. Tuhan ini bener nggak nih orang Tuhan yang nyuruh atau cuman main-main aja nih gitu. Dan ternyata itu yang tidak Yosia lakukan. Entah karena apa, apakah karena dia insecure gitu ya, atau karena ketidakpercayaannya kepada Neko, atau karena merasa diri hebat, karena dia disegani banyak bangsa, banyak raja-raja, sehingga dia ingin memperluas kekuasaannya. Kita nggak pernah tahu juga seperti apa alasan sebenarnya. Tapi kemudian yang kita melihat bahwa pada akhirnya Yosia memilih untuk memerangi Neko gitu. Bahkan di bagian di 2 Tawarik itu kita melihat bahwa di situ dikatakan niat banget Yosia sampai dia tuh menyamar gitu ya. Itu ya. Nyamar itu betul. Gitu. Kita men-highlight itu sih. Nah, dia menyamar memasuki ke arena perang itu, dan kemudian ya cerita akhirnya itu tragis menurut saya, bahwa ternyata kemudian peperangan itu menjadi akhir karir bahkan akhir hidup dari seorang raja hebat yang namanya Yosia gitu. Nah, saya pikir kita perlu belajar bahwa dari kisah ini ya kalau mungkin hari ini kita hebat, pepatah bilang di atas langit masih ada langit. Ya, gitu. Jadi kita perlulah belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri, mengontrol diri dengan semua kehebatan, kemampuan, kesuksesan yang sudah kita raih sampai hari ini, supaya jangan sampai kemudian kita mengakhiri hidup kita atau karir kita, kesuksesan kita seperti yang terjadi pada Raja Yosia. Itu sih mungkin menurut saya dari kisah Yosia ini. Ya, ini luar biasa Mas. Balik lagi kalau memang dibaca ya 2 Tawarik 35 20 ayat setidaknya 20 sampai 27 gitu ya. Memang cerita ini tuh sedikit lucu gitu menurut saya. Gitu, padahal ya itu tadi kembali lagi ya kurang gimana gitu ya. Yosia sudah ada di puncak kepemimpinan, makanya mungkin ada istilah mudah mungkin seorang mencapai sesuatu tapi yang sulit mempertahankan itu. Termasuk dapat nilai A gampang tapi untuk terus dapat nilai A itu yang susah gitu. Ya meskipun tadi Mas Dio udah jelas sampaikan ya sekuat-kuatnya orang ternyata ya nggak kuat juga gitu ya. Nah, itulah mungkin sisi fragile-nya kita gitu, sisi lemahnya kita, di mana kita memang balik lagi harus depend on God gitu ya. Sekalipun ya tadi Neko itu kan bicara atas nama Tuhan ya, ketika menyerang Babel, Raja Asyur menyerang. Nah, tapi ya itu tadi, nah ini kadang-kala jadi saya berpikir Mas Dwi, apa sih bedanya kira-kira kepo sama peduli gitu ya? Ini kan antara si siapa Yosia ini kepo gitu ya dengan urusan orang lain, atau gimana? Peduli dalam artian bukan saya melihat juga ini mungkin ada sisi dia pengen nolong mungkin ya, pengen mencegah gitu peperangan, mungkin kan itu tujuannya mungkin baik gitu. Tapi ini justru mencampuri urusan orang lain yang seharusnya Yosia nggak lakukan gitu. Ya biarkanlah urusan itu mungkin ya diurus sama mereka lah gitu. Nah, kira-kira gimana Mas Dwi? Ya, saya pikir Yosia ini dia berhadapan dengan Neko tapi dia jadi neko-neko gitu ya. Lucu-lucu ya. Neko-neko betul. Ya memang kita nggak kalau kita berpikir logis bisa saja si Yosia lebih ke rasa insecure ya terhadap pedulinya bukan dengan bangsa lain, karena
konteks zaman itu peperangan antar bangsa menjadi sesuatu yang lumrah gitu. Tapi mungkin dia lebih ke care, peduli dengan bangsanya lah gitu. Jangan-jangan si Neko ini bukan mau menyerang Babel beneran nih, jangan-jangan mau nyerang ke bangsa dia gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin keponya dia itu karena dia merasa hebat atau karena ketidaknyamanannya atau ketidakpercayaannya dengan alasan yang disampaikan Neko itu, bahwa dia tidak akan menyerang Yehuda. Tapi walaupun di situ Neko sudah mengingatkan ya, maksudnya Yosia, kamu hentikan niatmu. Karena dia tidak pernah berusaha untuk mengganggu Yehuda. Karena dia hanya diperintah Tuhan untuk berurusan dengan Babel. Tapi Yosia ya mungkin kepo dan dalam tanda kutip care dengan bangsanya, jadi mengambil sikap yang neko-neko. Tapi itu karena dia nggak mau bertanya juga, melibatkan Tuhan dalam pengambilan sebuah keputusan itu. Nah, paling ya betul ya, yang terpenting adalah bagaimana memang kita kembali bertanya gitu ya, menguji kembali gitu, bukan istilahnya kayak tadi, betul ya poinnya, bagaimana ya mungkin ada sebuah hal yang insecure gitu dalam diri Yosia, apalagi dia ada di puncak kepemimpinan gitu ya. Mungkin ya itu mengancam kepada bangsanya, tapi kembali lagi sebetulnya jelas Neko berkata nggak akan gitu. Nah ini ya sebetulnya sudah jelas gitu, tapi kenapa Yosia menjadi sebuah, ya itu tadi ada banyak tindakan sampai menyamar, sampai akhirnya dia maju lah gitu. Tapi ya toh kita tahu bahwa akhirnya dia pun gugur di pertempuran itu gitu ya. Padahal hari itu dia punya imam yang namanya Imam Hilkia. Betul. Kenapa? Kadang ya kalau kita pikir kenapa dia nggak nanya ke Imam Hilkia gitu, untuk imam hari itu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia putuskan. Apakah dia harus membiarkan Neko melintasi Yehuda atau memang harus berperang melawan dia. Tapi dia nggak ambil pilihan itu, tapi dia justru membuat sebuah pilihan sendiri. Ya, di minggu lalu juga kita bahas dengan PDM Agung gitu, bagaimana pentingnya ada orang-orang yang mengcover kehidupan kita, supaya itu kan boleh dikatakan itu menjadi sebuah penasehat lah gitu ya. Nah ini ya, kita nggak bisa juga kembali lagi dengan hanya pemikiran kita pribadi gitu, sekalipun ya Yosia pun udah ada di puncak kepemimpinan, dia menjadi raja yang tentunya kita tahu dia pun orang yang bukan misalnya, dia orang pintar ya, dia pun orang pintar, punya banyak hikmat. Tapi alangkah lebih baiknya itu tadi Mas Dwi sampaikan, kita bertanya kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin ya ini kalau kaitannya dengan komunitas Mas kan, pentingnya kita punya pembimbing rohani, pentingnya kita punya sahabat yang rohani yang istilahnya punya sebuah masukan, punya sebuah nasihat dalam kita mungkin memutuskan sesuatu lah dalam kehidupan kita. Misalkan kalau anak muda ketika bergumul dengan saya pengen kuliah di mana gitu kan, terus kemudian kalau yang bekerja misalkan ini nih ada pergumulan di pekerjaan udah tidak nyaman, apakah harus berhenti atau bagaimana, kan itu hal-hal praktis juga Mas ya, tidak hanya istilah literal berperang gitu ya, tapi kan kita sedang berperang dalam kehidupan kita. Mungkin juga dalam kasus-kasus di jemaat, rumah tangga lagi berantakan gitu ya. Gimana keputusannya nggak gampang Mas ya, hari-hari ini ya, betul ya. Kalau kita aplikasikan kisah ini, tentunya ada banyak problematika dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat relevan banget gitu ya. Tentunya ya kembali lagi, selain kita bertanya kepada Tuhan harus bagaimana kita memutuskan sesuatu, kita pun butuh penasehat gitu, supaya kita tidak istilahnya memutuskan istilahnya terburu-buru lah, tergesa-gesa, sehingga resikonya seperti Yosia, kita gugur dalam artian ya kita akhirnya harus menerima resiko yang terburuk dalam kehidupan kita gitu. Kadang kan kita tuh berpikir bahwa penyelesaian setiap masalah itu bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi kadang kasus saya seperti ini dengan cara seperti ini selesai. Kemudian kalau Samuel ketemu dengan kasus, mau pakai cara saya pasti bisa. Padahal dalam banyak hal Tuhan tuh selalu punya ide tersendiri untuk menangani kasus per kasus. Gitu. Satu persoalan dengan persoalan yang lain, acap kali Tuhan punya cara yang berbeda. Nah itu kenapa pentingnya kita melibatkan Tuhan, punya orang-orang yang orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang bisa kita libatkan untuk bertukar pikiran dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang penting gitu ya. Bukan sekedar pengen makan apa gitu. Ini masalah hidup, bukan hanya hidup kita tapi kehidupan banyak orang, apalagi berkaitan dengan keluarga. Saya pikir kita nggak perlu gegabah gitu.
Ya mungkin mungkin di akhir sharing kita Mas, bisa kasih satu tips lagi nggak Mas? Maksudnya untuk buat teman-teman yang mungkin hari ini ketika Tuhan percayakan di posisi tertentu gitu, anggaplah di posisi pencapaian tertinggi gitu ya, supaya kita tidak jatuh seperti Yosia. Kira-kira selain tadi bertanya kepada Tuhan, punya komunitas, mungkin ada satu hal lagi mungkin Mas yang boleh merimain lah teman-teman Sobat Maestro. Pengendalian diri. Wow. Karena orang yang mengendalikan diri, Pak Elia dalam khotbah hari Minggu mengatakan bahwa orang yang bisa mengendalikan diri itu orang yang bisa mengendalikan keadaan. Wow. Gitu. Jadi kalau kita bisa menang atas emosi atau egonya kita, kemungkinan besar kita akan menang untuk mengatasi persoalan yang ada. Gitu. Nah yang kedua, kenapa kemudian kita perlu pengendalian diri itu penting itu begini. Ya seperti yang saya tadi bilang gitu, maksudnya ya, jangan karena kita ngerasa kita punya pengalaman itu berarti kita nggak akan pernah bikin kesalahan. Gitu. Jangan karena kita merasa hebat itu berarti kita nggak mungkin gagal. Jangan karena merasa kita ini sudah terlibat pelayanan, jangan merasa bahwa kita ini nggak mungkin jatuh dalam dosa. Potensi itu akan selalu ada. Makanya kita perlu untuk pengendalian diri. Dan yang berikutnya, saya pikir kita perlu juga jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Saya pribadi mendorong kita semua untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatunya itu hanya anugerah aja. Gitu. Seperti Ayub bilang, dia yang memberi, dia yang mengambil. Kalau Tuhan bisa beri, dia bisa ambil kapanpun. Jadi jangan pernah jangan punya perasaan memiliki terlalu kuat, jangan menggenggam terlalu erat. Supaya waktu kita melepaskannya itu nggak berat. Gitu. Itu sih mungkin buat tips buat teman-teman. Oke, luar biasa ya. Jadi bersyukur Sobat Maestro, 1 bulan ini kita sudah membahas Yosia dari mulai perjalanan pertama, dia diangkat menjadi raja, bahkan sampai akhir kepemimpinan yang sampai di puncak, tapi dia punya sebuah ending yang boleh dikatakan gugur ya. Padahal kalau itu tidak terjadi, dia bisa memimpin lebih lama. Tapi ya itu faktanya supaya akhirnya kita belajar ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, khususnya belajar tentang Yosia, kita belajar kalau Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita, suatu titik di mana boleh katakan titik puncak dalam kehidupan kita, belajar dari Yosia. Tetap andalkan Tuhan, tetap kita mawas diri. Betul. Dan kemudian menyadari bahwa itu anugerah Tuhan. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Dwi untuk obrolan Sama-sama. siang hari ini. Kiranya boleh memberkati juga Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.